Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Sri Paus Fransiskus. Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik, namun di hati seluruh rakyat Indonesia. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selamat siang pemirsa. Kamar Dagang Amerika Serikat menyoroti banyaknya peredaran barang palsu di Pasar Mangga 2, Jakarta. Kementerian Perdagangan pun akan menertibkan barang-barang palsu yang beredar di Indonesia. Sementara itu Presiden Prabowo meminta semua menterinya untuk merapatkan barisan. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Kamar Dagang Amerika Serikat menyoroti banyaknya peredaran barang palsu di Pasar Mangga 2, Jakarta. Kemendak pun bersiap menindak tegas barang tak layak edar di pasar Indonesia. Pasar Mangga 2 di Jakarta masuk dalam daftar hitam pemerintah Amerika Serikat sebagai pusat penjualan barang palsu dan sarang bajakan. Hal ini tertuang dalam laporan tahun 2025 National Trade Estimate yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR. Dalam laporan ini, AS menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi masalah serius di Indonesia. Masalah ini tak hanya terjadi secara online, tapi juga di pasar fisik seperti Pasar Mangga 2. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan akan mengecek dan menindak tegas barang tak layak edar di pasar Indonesia. Ya, tapi pada prinsipnya kan memang Amerika juga ingin hak segala macam itu kan memang harus ditegakkan ya. Masalah itu nanti kita cek dulu. Tapi pada prinsipnya dengan Amerika atau dengan manapun, ya negara manapun seperti itu harus ditegakkan. Ya sebenarnya kita pengawasan kan reguler, rutin terus dilakukan ya. Pengawasan barang-barang beredar. Kan kemarin 2 hari yang lalu ya. Kan kita juga ada penyitaan barang-barang yang ilegal itu kan, jadi terus kita berjalan. Dalam laporan Kamar Dagang Amerika Serikat, pihaknya menyebut
lemahnya penegakan hukum menjadi alasan utama barang bajakan masih bebas beredar di pasar Indonesia. AS meminta Indonesia lebih serius dalam memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan kementerian agar masalah ini bisa ditangani lebih baik. Dari Jakarta Pusat, Hani Sanjaya, iNews melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan BPOM mengumumkan produk pangan mengandung unsur babi. Dari 9 produk, 7 diantaranya telah memiliki sertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis daftar produk makanan olahan yang ditemukan mengandung unsur babi atau porsin. Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan mengatakan temuan ini berdasarkan uji sampel secara acak yang dilakukan BPOM dan kemudian ditindaklanjuti oleh BPJH. Dalam temuan didapati 9 produk yang mengandung unsur babi, 7 diantaranya telah memiliki sertifikat halal. BPJH dan BPOM melayangkan surat kepada pihak terkait dan menarik seluruh produk dari pasaran. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Produk-produk yang mengandung unsur porsin tersebut rata-rata aneka camilan yang kerap ditemui di pasaran. Masyarakat juga diimbau untuk selalu teliti dalam memilih produk dan mengonsumsi makanan serta produk obat-obatan yang beredar di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo meminta semua menterinya untuk merapatkan barisan. Istana Kepresidenan pun tekankan bahwa Kabinet Merah Putih solid. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada menteri-menterinya untuk merapatkan barisan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan jajaran Kabinet Merah Putih solid. Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum aja gitu. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu gitu. Tapi itu untuk menjaga semangat gitu. Nggak ada kerenggangan. Solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian. Pesan rapatkan barisan disampaikan Presiden Prabowo saat menghubungi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat acara Halal Bihalal. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Dalam acara halal bihalal hadir sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ma'ruf Amin ikut memberikan wejangan kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Wakil Presiden ke-13 RI ini meminta menteri-menteri pemerintahan Prabowo untuk bekerja keras dan mengambil keputusan terbaik untuk bangsa. Saya kira kita semua tahu bahwa situasi sekarang itu kan tidak baik-baik saja. Karena itu harus bekerja keras, harus bersatu, harus mengambil langkah-langkah yang terbaik, lebih mengutamakan yang mana yang harus prioritas yang didahulukan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berbicara soal dominasi pekerja usia produktif pada 2030-2045 mendatang. Lantas bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia? Selengkapnya usai jeda.